Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teori belajar dan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di pembelajaran. Bagaimana kita sebagai seorang guru profesional untuk menjawab tantangan tersebut. Baik, untuk pertama kita bahas tentang teori belajar. Teori belajar yang akan kita bahas pada kali ini ada 3. Yang pertama tentang teori belajar behavioristik, kemudian ada teori belajar sosial kognitif, dan juga ada teori belajar konstruktivistik. Untuk teori belajar pertama yaitu teori belajar behavioristik. Apakah saudara sudah mengetahui apa itu teori belajar behavioristik? Teori belajar behavioristik berasal dari kata behavior yang artinya kebiasaan. Jadi pada teori ini peserta didik dikatakan sudah belajar apabila menunjukkan perubahan tingkah laku atau kebiasaan. Perlu saudara ketahui, pada teori ini menuntut satu jawaban pasti atau satu jawaban benar. Dan biasanya untuk memperoleh jawaban tersebut diadakan yang namanya reinforcement atau penekanan. Yang perlu saudara ingat di dalam pembelajaran atau teori belajar behavioristik ada 2 kata kunci. Yang pertama ada stimulus dan juga respon. Maksudnya bagaimana? Stimulus maksudnya input yang diberikan oleh guru atau berupa rangsangan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik mengenai materi pembelajaran. Kemudian peserta didik memberikan respon atau output kepada guru mengenai stimulus yang telah diberikan. Lalu bagaimana penerapan dari teori belajar behavioristik? Misalkan pada teori ini pada pembelajaran kimia di kelas mengenai materi asam basa, peserta didik semangat melakukan pembelajaran tersebut dan juga memperoleh nilai bagus karena pada saat pembelajaran guru menjanjikan akan memberikan hadiah apabila peserta didik semangat dan juga memperoleh nilai yang bagus. Tetapi pada pertemuan selanjutnya guru tidak memberikan gift atau hadiah kepada peserta didik setelah mereka mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian peserta didik tetap semangat dan juga giat belajar. Nah, seperti ini dikatakan teori belajar behavioristik sudah diterapkan oleh peserta didik dan juga pendidik. Selanjutnya, bagaimana penerapan teori sosial kognitif? Teori sosial kognitif merupakan teori belajar dengan menggabungkan perilaku, kemampuan kognitif manusia dalam berpikir, dan belajar melalui pengamatan sosial. Untuk penerapannya dalam materi kimia, ialah peserta didik merefleksikan apa yang mereka ketahui tentang pembuatan es krim. Lalu guru memberikan contoh dalam melakukan praktikum penurunan titik beku, yaitu pembuat es krim. Lalu peserta didik meniru langkah-langkah yang telah dicontohkan oleh guru. Setelah itu peserta didik diarahkan untuk mencoba es krim yang telah dibuat dan mengamatinya dengan es krim yang biasa mereka beli sehari-hari. Selanjutnya, pada teori ketiga yaitu teori sosial konstruktivisme. Jadi perlu kita ketahui bahwa di dalam pembelajaran paradigma baru itu guru lebih memfokuskan pada pembelajaran siswa aktif. Jadi di sini guru hanya sebagai fasilitator. Jadi yang berperan aktif atau yang terlibat secara aktif itu adalah siswa. Siswa belajar secara mandiri berdasarkan pengetahuan ataupun kemampuannya sendiri gitu ya. Jadi di sini teori sosial konstruktivisme itu metode yang memfokuskan pada aktivitas pembelajaran siswa secara bebas dalam memaknai pengetahuan baru sesuai dengan pengalamannya. Seperti itu ya. Nah, untuk model pembelajaran konstruktivisme di sini ada 3 jenis ya, yang common atau yang sering kita ketahui, yaitu yang pertama adalah discovery learning. Discovery learning artinya adalah model pembelajaran yang berasaskan penemuan, gitu ya. Untuk sintaksnya, coba diperhatikan di sini. Yang pertama adalah pemberian rangsangan atau stimulan, kemudian identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, kemudian menarik kesimpulan. Nah, untuk
tiga ciri utama dalam model pembelajaran discovery learning. Itu yang pertama adalah siswa diajarkan untuk memecahkan masalah. Jadi di sini siswa dapat menciptakan, kemudian menggabungkan dan menggeneralisasi pengetahuannya secara mandiri. Tapi di sini tetap dipandu oleh bapak atau ibu guru, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pembelajarannya di sini lebih berpusat pada siswa. Nah, ini kan relate dengan pembelajaran pada paradigma baru, gitu ya. Kemudian yang ciri ketiga itu adalah kegiatan pembelajaran untuk menggabungkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu. Kemudian untuk model pembelajaran yang kedua di sini problem based learning atau PBL. Nah, di sini model pembelajaran yang berbasis permasalahan. Untuk sintaksnya di sini ada pendefinisian masalah, kemudian pembelajaran secara mandiri, pertukaran pengetahuan antar teman atau antar guru, kemudian penilaian, dan awal tadi harusnya konsep dasar dulu ya, gitu. Nah, pada akhir pembelajarannya itu adalah asesmennya, gitu. Jadi problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah suatu strategi pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar secara kritis, kemudian terampil atas permasalahan yang diberikan oleh guru, kemudian tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi pelajaran yang sedang dibahas oleh bu guru, gitu. Kemudian untuk model yang ketiga itu adalah PJBL atau Project Based Learning. Nah, ini model pembelajaran yang intinya adalah di sini tentang mengkonstruk atau sebuah proyek, gitu ya. Memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk menggali konten materi dengan menggunakan berbagai cara yang sesuai dengan kelompok itu atau sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa, gitu ya. Nah, di sini bisa dilakukan dengan cara eksperimen, kemudian berdiskusi bersama, membuat proyek. Ini adalah di sini bekerja secara bersama-sama atau saling berkolaboratif, gitu. Nah, untuk sintaksnya PJBL itu yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar oleh guru. Kemudian menyusun perencanaan proyek, menyusun jadwalnya, kemudian monitoring, pengujian hasil, dan yang terakhir adalah evaluasi atas apa yang telah dilakukan oleh siswa, gitu. Baik, untuk studi kasus yang pertama, Tania umur 7 tahun, kira-kira SD kelas 1, itu memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Rencana untuk meningkatkan motivasi, yang pertama memberikan perhatian kepada Tania, yang kedua memberikan motivasi dengan bertanya apa cita-cita Tania, yang ketiga pembelajaran dengan metode bermain sambil belajar, karena anak usia 7 tahun itu masih senang-senangnya bermain. Untuk itu bisa menggunakan metode bermain sambil belajar. Hal ini dapat didukung dengan membuat media pembelajarannya yang menarik juga untuk meningkatkan kemampuan Tania. Nah, untuk rencana meningkatkan motivasinya itu sejalan dengan penerapan teori belajar sosial kognitif. Yang kedua, Samuel umur 10 tahun itu yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Rencana untuk meningkatkan motivasi, yang pertama memberikan motivasi dengan bertanya bagaimana ciri-ciri orang yang sukses. Lalu yang kedua, pembelajaran dengan menonton video tentang makhluk hidup yang bisa mencapai kesuksesan dengan bekerja sama. Hal ini tuh untuk mendorong Samuel agar Samuel itu memiliki kesadaran bahwa kesuksesan itu tidak melulu diraih hanya dengan diri sendiri, tapi juga bisa diraih dengan cara bekerja sama. Untuk pelaksanaan rencana dalam meningkatkan motivasi Samuel ini sejalan dengan penerapan teori belajar behavioristik. Kemudian di sini ada permasalahan terkait, di sini ada Sandra ya, umur 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Nah, dalam studi kasus ini, itu sebenarnya dari diri Sandra sendiri, itu
dia udah percaya diri dan cukup mampu atau memiliki keterampilan yang lebih tinggi daripada temannya, sehingga hal itu yang membuat dia meremehkan keterampilan dari teman-teman yang lain. Nah, perilaku seperti ini kita sebagai seorang guru profesional ya, itu cara yang mungkin kita dapat lakukan itu adalah yang pertama, guru berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi anak yang memiliki sifat seperti itu biasanya itu adalah membutuhkan atau seperti butuh curhat, butuh tempat untuk bercerita. Nah, jadi di sini guru bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian Sandra, kira-kira ya SMP kelas 2, ini juga harus yang namanya ditanamkan sikap empati. Jadi siswa itu harus dibiasakan untuk memahami kondisi dari siswa lain. Kalau bisa, siswa itu mampu memposisikan seperti teman-temannya di kelas. Jadi menjadi bagian dari dirinya. Nah, itulah nanti harapannya adalah kita sebagai guru mampu menanamkan sikap saling menghargai antar sesama teman gitu. Baik, selanjutnya studi kasus yang terakhir yaitu Robert usia 16 tahun. Jadi Robert ini mempunyai permasalahan yang cukup serius untuk kita perhatikan sebagai seorang guru, karena Robert memiliki ketidakminatan tentang dunia pendidikan, tentang dunia sekolah. Jadi seperti itu. Setelah kita identifikasi, ternyata Robert ini tinggal dengan bibinya dan kita mencoba untuk menghubungi orang tuanya, ternyata tidak bisa. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sebagai guru profesional menghadapi permasalahan dari Robert ini? Baik, yang pertama tentunya kita harus mengidentifikasi dari berbagai aspek ya. Yang pertama bisa mengaitkan tentang permasalahan sosialnya. Barangkali si Robert ini mempunyai masalah sosial, masalah keseharian dia yang menyebabkan Robert ini tidak minat atau kurang memiliki minat di dunia sekolah. Untuk yang kedua, apabila kita sudah mengidentifikasi ternyata didapati bahwa Robert ini kurang kasih sayang atau kurang perhatian dari orang tua, kita bisa menjadi orang tua kedua. Kita sebagai seorang guru profesional, selain kita memberi pengajaran dan juga ilmu kepada anak-anak, kita juga harus bisa menjadi orang tua kedua bagi peserta didik gitu. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi gaya belajar kita. Barangkali si Robert ini tidak minat dengan dunia sekolah karena memang Robert ini mempunyai permasalahan sosial di sekolahnya. Bisa jadi karena memang permasalahan dengan teman sebaya atau lingkungan belajar, atau mungkin cara guru menyampaikan pembelajarannya barangkali terlalu monoton atau kurang menyenangkan untuk dipahami. Nah, kita sebagai guru profesional kita bisa mencari berbagai cara, yaitu bisa mencari cara atau strategi pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak ini bisa mendengarkan dan juga mencermati dengan baik pula. Bisa juga menerapkan game di situ gitu. Baik, itu tadi penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.